Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan epik yang, jujur aja, jauh melampaui sekedar catatan sejarah biasa. Kita akan membedah sebuah kisah legendaris dari sumber yang benar-benar memukau. Ini adalah narasi yang bertransisi dari penaklukan fisik dunia menuju sebuah pencerahan psikologis yang sangat mendalam. Jadi, siap-siap ya, karena ini adalah epik Raja Zulkarnain di balik dinding besi. Oke, mari kita selami ini. Kekuatan tanpa akhlak adalah bencana yang menunggu waktu. Wow, kutipan ini bukan sekedar kata-kata puitis loh, melainkan filosofi inti yang menggerakkan penguasa besar yang bakal kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal keajaiban apa yang berhasil dia bangun, mari kita mundur sejenak buat kenalan dengan siapa sebenarnya sang Raja Filsuf ini. Bagian pertama, misi ilahiyah Sang Raja. Gini, Raja Zulkarnain itu jelas bukan sosok penguasa biasa. Dia ini digambarkan punya kecerdasan dan penguasaan teknologi yang nggak ada tandingannya. Nggak cuma itu, kabarnya nggak ada bahasa di bumi yang nggak dia kuasai. Dan pengetahuannya tentang dunia itu benar-benar luas banget. Tapi, yang bikin dia beda dari penakluk-penakluk lain adalah komitmennya. Dalam sebuah percakapan yang lumayan deep, dengan penasihatnya Ilyas, Zulkarnain bilang kalau kemajuan teknologi di negerinya itu ibarat peta yang nggak pernah selesai digambar. Misi sejatinya justru datang sebagai perintah langsung dari Tuhan yang nuntun dia pada sebuah tujuan ilahiyah. Nah, pemahaman tadi bawa kita ke peringatan super kuat yang dia sampaikan ke jenderal militernya, Zaid. Dia bilang gini, bukan selalu musuh yang nampak yang jadi ancaman terbesar. Terkadang bahaya sebenarnya adalah ketidakmampuan kita untuk ngelakuin apa yang benar. Dari sini kelihatan banget kan kalau Zulkarnain ini adalah pemikir yang visioner. Pertempuran terbesarnya itu sebenarnya dirancang buat ngelawan kegagalan moral, bukan sekedar ngalahin pasukan musuh pakai pedang. Masuk ke bagian 2, Lembah Teror. Mari kita lanjut dan lihat gimana kisahnya berkembang. Ekspedisi global Zulkarnain ini bawa dia dan pasukannya menjelajahi ujung paling barat bumi, terus melintasi benua sampai ke ujung timur yang jauh banget sebelum akhirnya mereka tiba di sebuah medan misterius yang tertutup. Ini benar-benar rute epik yang nyapu seluruh dunia dan pada akhirnya nuntun mereka ke sebuah masyarakat terisolasi yang lagi dilanda ketakutan luar biasa. Angka 2. Kenapa 2? Nah, angka tunggal ini mewakili bentang alam yang krusial banget, yaitu 2 gunung raksasa yang ngapit lembah tempat Zulkarnain tiba. Di celah antara 2 gunung inilah, pasukannya nemuin sebuah desa yang udah bener-bener putus asa. Penduduknya ngomong pakai bahasa yang aneh dan kelihatan kebingungan banget. Dan yang paling parah, mereka dihantui teror dari sebuah ancaman besar yang bisa ngancurin hidup mereka kapan aja. Di titik inilah kita ngeliat benturan 2 ideologi yang kontras banget. Di satu sisi ada entitas buas bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini sangat memuja ideologi yang kuat yang berhak berkuasa. Dan tujuannya murni cuma mau bikin kehancuran. Di sisi lain kita punya Zulkarnain yang berdiri teguh bahwa prinsip keadilan, moralitas, dan perlindungan buat mereka yang lemah. Konfrontasi verbal antara keduanya itu sengit banget loh. Pemimpin Ya'juj dengan sombongnya ngetawain konsep keadilan dan mengklaim kalau kekuatan mentah mereka itu adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Ngerasa di atas angin, Ya'juj dan Ma'juj nyoba nyuap Zulkarnain. Coba bayangin, mereka nawarin kekayaan tanpa batas dan kekuasaan abadi dari ujung barat sampai timur. Syaratnya cuma satu, biarin mereka merusak bumi. Tapi tentu aja Zulkarnain nolak mentah-mentah dengan balasan yang menohok ini. Kekayaan dan kekuasaan tanpa keadilan adalah kebobrokan, bukan kejayaan. Asli, ini penolakan absolut terhadap keangkuhan. Kita lanjut ke bagian 3, penempaan dinding besi. Kita harus paham dulu nih seberapa masif dan ngerinya teror Ya'juj dan Ma'juj ini. Sumber kita mencatat kalau ancaman ini saking absolutnya, sampai-sampai kelak di masa depan, tokoh-tokoh suci kayak Nabi Isa dan Imam Mahdi pun diwahyukan untuk menyingkir dari mereka. Soalnya memang nggak ada yang sanggup melawan mereka secara fisik. Zulkarnain sadar betul kalau perang terbuka nggak bakal ada hasilnya. Jadi dia butuh solusi yang permanen, cerdas, dan struktural demi ngelindungi nyawa orang-orang yang nggak bersalah. Terus, gimana cara si jenius teknologi ini ngebangun mahakaryanya? Prosesnya keren banget. Pertama, warga desa yang bersyukur itu sempat nyoba bayar dia pakai emas, tapi dia tolak. Dia bilang dia cuma bersandar pada kebijaksanaan Tuhan. Kedua, dia memobilisasi pengumpulan blok-blok besi dan tembaga dalam jumlah yang gila-gilaan. Ketiga, dia merintahin pasukannya buat nyiupin api yang luar biasa panas, buat ngelebur logam-logam itu jadi satu kesatuan yang solid. Dan keempat, bam! Dia berhasil menyegel celah lembah itu sepenuhnya, ngunci ancaman buas tersebut dari peradaban manusia.
Jadi, poin krusialnya adalah setiap pergerakan musuh itu selalu dijawab dengan ketegasan yang luar biasa sama Zulkarnain. Coba perhatiin. Ancaman fisik berupa serangan buas, dijawab dengan bikin dinding besi yang nggak bisa ditembus. Rayuan psikologis berupa tawaran kekayaan, dipatahin dengan nolak suap demi keadilan. Dan kesombongan atas kekuatan otot, dijawab dengan sikap pelindung buat kaum yang rentan. Semuanya benar-benar serangan balik moral yang sangat brilian. Masuk ke bagian 4. Dinding dalam diri. Waktu musim dingin yang keras tiba dan salju nutupin pegunungan, warga desa kembali ngerasa ketakutan. Pas tahu soal ini, Zulkarnain balik lagi dan ngumpulin mereka semua di sekitar hangatnya api unggun. Di momen intim itulah, dia ngejelasin bahwa dinding raksasa dari tembaga dan besi yang baru aja mereka bangun itu sebenarnya cuma struktur sekunder. Dinding utama yang wajib mereka bangun justru adalah dinding psikologis di dalam diri mereka sendiri. Sebuah benteng pertahanan yang terbuat dari iman, kebenaran, dan persatuan. Zulkarnain ngasih rincian dari peringatannya ini. Dia tegasin, sekuat apapun Ya'juj dan Ma'juj, mereka nggak bakal pernah bisa nembus dinding besi fisik itu. Tapi, dan ini peringatan terbesarnya ya, penduduk desa bisa aja hancur dari dalam. Kok bisa? Ya, karena ketakutan internal mereka sendiri, pertikaian antar sesama warga, dan penyebaran fitnah serta kebohongan. Kelemahan moral dan konflik internal inilah yang bakal ngehancurin mereka, jauh sebelum musuh nyentuh dinding luar. Di bawah langit malam itu, dia nyampein pesan penutup yang dalam banget. Hari ini kita telah membangun sebuah dinding fisik, tetapi jangan pernah lupa untuk membangun dinding di dalam diri kalian juga. Momen ini nandain keberhasilan sejatinya. Sang raja nggak cuma ninggalin tumpukan logam yang kokoh, tapi dia berhasil mengubah sekelompok orang yang tadinya diteror keputusasaan jadi sebuah komunitas yang tangguh dan punya benteng spiritual yang kuat. Bagian kelima, warisan moral abadi. Ada satu epilog yang menarik banget dari sumber kita. Bertahun-tahun kemudian, setelah berganti generasi, anak-anak di desa itu duduk bareng dan berdebat. Dinding raksasa itu beneran nyata nggak sih atau cuma mitos doang? Nah, salah satu dari mereka ngasih jawaban yang pinter banget. Dia bilang, entah dinding batu dan besi itu masih ada atau udah hancur, realitas sejati yang mereka warisi saat ini adalah kedamaian dan hilangnya rasa takut dari hidup mereka. Keberanian internal dan kebenaran itulah yang benar-benar bertahan ngelintasi zaman. Nah, yang sangat menarik dari poin ini adalah, ini ninggalin sebuah tantangan besar buat kita semua hari ini. Dinding internal kayak apa sih yang saat ini lagi Anda bangun? Atau mungkin tanpa sadar malah lagi Anda abaikan dalam kehidupan Anda sendiri? Di dunia kita yang penuh banget sama distraksi, perpecahan, dan konflik internal, cerita Zulkarnain ini ngingetin kita. Pertahanan terkuat yang bisa kita punya itu bukan terbuat dari besi, melainkan dari karakter moral dan integritas di dalam hati kita sendiri. Ini pertanyaan yang layak banget buat kita renungin. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi materi kita kali ini, dan teruslah perkuat dinding di dalam diri Anda.